Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 2 Februari 2025. Pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Mari saudara, di pagi yang cerah ini saya mau mengajak kembali dengan saudara mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mempersembahkan hidup kita dan keluarga kepada Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Malaikat 3 ayat 1 sampai dengan 4. Bacaan kedua Ibrani 2 ayat 14 sampai 18 dan Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Saudaraku, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa. Yesus dipersembahkan di Bait Allah di Yerusalem, saudara, pada usia 40 hari. Dan persembahan ini dilakukan oleh orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, dengan untuk menyelesaikan ritual pemurnian Maria setelah melahirkan. Mereka mempersembahkan sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati, yaitu ketentuan kurban tebusan bagi umat yang miskin. Dalam perayaan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa hari ini, saudara, kita pun semua diajak untuk memperbaharui ketaatan kita kepada Allah, agar kita dapat mengikuti teladan Santo Yosef dan Bunda Maria, di mana rela mempersembahkan diri, pikiran, hati, dan karya kita hanya kepada Allah kita. Dalam perayaan ini pula, kita diundang dan diajak untuk menyadari, saudara, bahwa inti dari harapan dan panggilan hidup kita di dunia ini adalah untuk mencapai kepenuhan hidup di dalam Allah. Kepenuhan hidup ini akan kita alami, saudara, bila kita sungguh-sungguh membawa seluruh diri kepada Allah. Saat ini juga, dan membiarkan Allah sendiri mengisi hidup kita dengan cinta dan belas kasih-Nya. Dengan cara ini, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Malaikat 3 ayat 4. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita kerap berlaku sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih, saudara. Tidak tahu akan bersyukur di dalam kehidupan ini. Kita membiarkan diri kita berada dalam penghambaan dosa, saudara. Kita lebih mudah menyakiti hati Tuhan ketimbang menyenangkan hati-Nya. Hidup yang seharusnya menjadi sebuah persembahan bagi Allah, malah kita mempersembahkannya kepada dosa, saudara. Kepada setan yang membuat kita kehilangan cinta kasih Allah. Hidup semakin jatuh dari cinta dan belas kasih. Hidup kita penuh temperamen, penuh keegoisan, dipenuh dengan amarah, dendam, kebencian. Tak ada kasih, yang ada kotoran-kotoran sampah saja, saudara. Hidup kita tak berkenan lagi di hadapan Allah. Namun, ketika hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, saudara, maka mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, seperti nubuat Simeon saat menyambut bayi Yesus. Lukas 2 ayat 30. Regi hari ini, saudara yang terkasih, dalam perayaan pesta Yesus dipersembahkan di Kanisa, mau mengingatkan kepada kita semua, saudara, kepada saya dan saudara, agar dapat meneladani keluarga kudus Nazaret. Dalam kehidupan pribadi kita, saudara, juga dalam kehidupan keluarga, di dalam komunitas kita, kita perlu mempersembahkan hati dan kehidupan kita kepada Allah. Dan disucikan agar benih-benih kasih Allah dapat tumbuh dan berkembang di dalamnya. Jangan takut dan cemas untuk mempersembahkan hidup kita bagi Allah. Apapun panggilan hidup kita saat ini, saudara, semoga itu menjadi wujud nyata. Kita menghadirkan sukacita surgawi di dunia dan menjadikan dunia ini secara
merasakan seperti serasa di surga yang penuh dengan damai dan sukacita. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menjadikan hidup kita ini saudara, di dalam hidup keluarga, di dalam komunitas kita sebagai persembahan yang murni bagi kemuliaan Allah. Sehingga kehidupan kita berkenan di hadapannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.